Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin Jam'iyah Tahlil Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mentakdir kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan rutinitas kita setiap malam daripada malam Jumat Legi untuk membaca Yasin dan tahlil yang dikhususkan kepada keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus kepada keluarga Bapak Yofi, semoga bacaan Yasin dan tahlil yang kita baca menjadikan ahli kubur daripada ahli kubur kita, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bebas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setelah membaca Yasin dan tahlil, kita lanjut dengan kajian daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kebetulan di malam hari ini kita sudah sampai ada pada urutan ke-27. Yang nginget ya, atau yang kemarin memperhatikan insya Allah hafal, karena setelah 26 itu pasti 27 ya. Urutan ke-27 bunyi daripada hadisnya, hadis yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kitab Mukhtarul Hadis. Di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadisun sahihun rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna, adapun orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah, berbelas kasihilah terhadap yang ada di bumi. Kalimat ini man fil ardi. Kalau kita melihat daripada kajian ilmu nahwunya dahulu, kalau belajar itu eman itu memang yang pertama fungsinya untuk manusia, lil akil. Namun tidak menutup kemungkinan juga bisa digunakan untuk li ghairil akil. Sehingga dalam artian di sini apa? Rahmatilah yang ada di bumi, baik itu manusia ataupun hewan. Yarhamkum man fis sama, maka kalian akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada rahmat apa? Yaitu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika manusia mempunyai sifat rahmat, di hatinya mempunyai sifat rahmat, itu adalah pertanda orang-orang yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ada satu riwayat hadis qudsi yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Tapi ketika ada hadis yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berarti hadis itu adalah hadis yang istimewa. Isi daripada hadis qudsinya berbunyi, in kuntum turiduna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wajalla. Hadis qudsi itu adalah hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isi daripada hadisnya? In kuntum turiduna rahmati farhamu khalqi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, jika kalian menginginkan untuk mendapatkan rahmatku. Rahmat di sini bebas, artinya kasih sayang Allah. Tentunya kasih sayang Allah tempatnya yang paling enak adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, farhamu khalqi, maka rahmatilah, sayangilah makhlukku. Artinya ketika kita bisa memahami hadis ini, manusia yang tidak mempunyai rasa rahmat, manusia yang tidak mempunyai rasa kasihan kepada yang lain, itu adalah manusia yang jauh daripada rahmat Allah, bisa diartikan jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah menjadi orang yang jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala, berarti di akhirat tidak ada tempat lagi. Kalau tidak ke surga ya pasti ke neraka.
Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu mempunyai sifat rahmat. Bahkan dikatakan di kitab Injil pun Allah Subhanahu wa taala masih menyatakan, ya ibna Adam, wahai manusia, kama tarhamu fakadzalika turham. Sebagaimana kamu rahmat kepada yang lain, maka demikianlah kamu akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa tarju ayyarhamakallahu wa anta la tarham ibadah. Bagaimana mungkin engkau akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau adalah manusia yang tidak mau merahmati kepada hambanya. Bahkan ada satu cerita dikatakan orang-orang yang menjadi walinya Allah itu adalah orang-orang yang hatinya mempunyai hati rahmat. Bahkan ada satu riwayat hadis dibawa oleh Sayyidina Hasan, cucu daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau menyatakan Rasulullah SAW bersabda, budala ummati, wali-wali abdal ummatku la yadkhulunal jannah. Mereka tidaklah masuk ke surga bikasrati sholatin, karena sebab banyaknya sholat. Enggak, bukan karena sebab banyaknya sholat yang menjadikan para walinya Allah itu masuk ke surga. Tapi jangan diartikan berarti walinya Allah gak sholat. Ya salah. Sholat, tapi yang menjadikan sebab dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala bukan karena sholatnya. Wala siyamin, juga bukan karena puasanya. Walakin yarhamuhullahu taala bisalamati sudur. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisalamati sudur. Karena dengan sebab hatinya yang selamat, hatinya yang tidak punya rasa dengki, hasud dan lain sebagainya. Wasakhawatin nufus, dan mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala karena sebab mempunyai jiwa yang dermawan, jiwa yang sering atau senang membantu yang lain. Bahkan di sini dikatakan warahmah li jami'il muslimin. Mereka para walinya Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala itu dikarenakan sebab hatinya mempunyai rahmat kepada orang muslim yang lain. Oleh karena itu penting untuk menjadi daripada orang yang mempunyai hati rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan dulu ada seseorang yang hidupnya ada di daerah Arab. Di Arab itu jarang sumber. Kalaupun ada berarti itu adalah mungkin satu-satunya. Sehingga dikatakan apa? Ketika ada seorang yang lewat di padang pasir kehausan, haus, namun bingung golek air, nemu sumur, turun akhirnya. Orang ini turun. Setelah turun dia ambil airnya diminum, setelah lega naik ke atas. Ketika sudah nyampe di atas, ternyata orang yang kehausan tadi yang habis turun dari sumur tadi itu ngelihat seekor anjing. Anjing yang menjulurkan lidahnya ke tanah saking hausnya. Sampai-sampai si orang yang tadinya turun ke sumur gak tega. Gak tega delok anjing yang kehausan. Ternyata apa? Turun lagi. Orang ini turun lagi. Turun ke dalam sumur, ambil itu air dengan cara apa? Gak ada gayung, gak ada timba. Yang digunakan apa? Khuf. Kalau di bahasa Arabnya khuf. Kalau bahasa Jawa ini bin moza. Tidak tahu kalau bahasa Indonesia ya apa. Saya dulu ngajinya itu diartikan sepatu panjang yang menutupi mata kaki, yang memang terbuat dari kulit. Kalau saya pernah ngelihat sih, punya Habib Taufik kalau tidak salah itu punya dulu. Ya kulit. Ya, lek di bahasa ocok but ngono ya. Ya, sandalnya agak tinggi. Dan itu memang ketika digunakan di musim dingin enak banget. Sehingga syariat mempunyai hukum tersendiri. Ketika wudu batal ya apa wudu? Ya, apakah harus dicopot? Enggak, cukup diusap dok. Diusap di atas sih. Yang di bawah sunnah kalau mau diusap. Yang di atas yang wajib. Sehingga Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau menyatakan laukana dinu birra'i lakana asfala khuffin aula min a'lahu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, andai kata agama ini harus pakai akal-akalan, maka yang benar dalam mengusap khuf, yang mengusap sepatu panjang tadi itu adalah yang di bawah, bukan yang di atas. Tapi perintahnya yang diusap, yang di atas. Ini gak masuk akal. Yang kotor yang mana?
yang bawah, tapi yang disuruh usap yang atas. Ini membuktikan agama itu tidak harus mengikuti akal, tapi akal harus mengikuti agama. Oleh karena itu jangan pernah kita membawa-bawa, gak masuk akal ajaran ini. Akalnya kita yang terlalu kecil. Karena semua daripada ajaran Nabi itu ketika kita buktikan dengan ilmiah, semuanya yang dibawa dari Nabi Muhammad SAW dahulu, sekarang sudah banyak terbukti. Semuanya mengandung hikmah, mengandung berkah, mengandung kesehatan. Contoh, kenapa Nabi Muhammad SAW kok melarang umatnya untuk kencing dengan cara berdiri? Ternyata ketemu kedokteran yang di akhir-akhir ini memeriksa daripada atau meneliti daripada larangan tersebut, karena kencing dengan berdiri itu akan menyebabkan penyakit. Tapi yang kencing dengan cara duduk itu adalah cara kencing yang sehat. Sehingga kalau kita menemukan ajaran Nabi Muhammad SAW kok secara akal tidak masuk akal, jangan kita ikuti akal kita. Kita pasrah, itu yang namanya agama. Oleh karena itu kita kembali pada cerita. Sehingga orang tersebut yang ambil air dengan khufnya diambil dikasihkan kepada anjing. Anjingnya tadi itu minum sampai puas. Lego anjingnya, baru ditinggal itu anjing. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tersebut gara-gara memberikan minum kepada anjing. Ini gara-garanya. Kenapa? Rahmatnya. Bahkan dikatakan semua daripada walinya Allah pasti mempunyai sifat rahmat. Dalam artian ya apa? Soro wong kate dadi wali kalau hatinya tidak punya rahmat. Kok gak duwe rasa rahmat mau jadi wali gak iso, apa iso ya wali kota. Ya, lek walinya Allah gak bisa. Mau jadi walinya Allah orang yang tidak punya rahmat gak bisa. Bahkan sampai ada satu cerita disebutkan kalau tidak salah ada di kitab Risalatul Ma'awanah. Pernah dahulu para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkenal dengan orang yang doanya diterima. Doanya diterima. Walinya Allah terkenal dengan doa yang diterima. Suatu ketika lewat di suatu kampung, suatu tempat, ternyata melihat orang banyak yang saat itu lagi pesta miras, pesta minuman keras. Lek wali kota ya langsung nyamber, paling langsung ditendang dan lain sebagainya. Walinya Allah enggak. Ternyata apa? Ketika sudah ngelihat orang-orang itu minum khamar, pergi jauh, si wali ngangkat tangannya. Si wali ngangkat tangan. Wali yang terkenal doanya pasti diterima, ngangkat tangan. Apa sih doanya? Allahumma kama farrahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau jadikan mereka bahagia hidup di dunia, bahagiakanlah mereka ada di akhirat. Ternyata si pemabuk tidak tahu isi doanya. Ada orang cerita kepada para pemabuknya, cerita, sampeyan mang didungakno lho ambek wali ku mang. Tangane diangkat sampeyan didungakno. Ternyata apa? Dikira mau didoakan hancur. Dikira mau didoakan dapat bala. Nangis. Si pemabuk nangis. Datang kepada walinya, ternyata apa? Minta doa lagi supaya didoakan jadi orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Ternyata apa? Walinya guyu, Pak. Sampean tahu tadi apa yang aku doakan? Enggak, saya cuma dikasih tahu sama orang itu. Katanya sampean ngangkat tangan, aku takut. Takut doanya sampean ini doa jelek kepadaku. Takut didoakan yang menjadikan aku menderita, sehingga aku apa? Punya inisiatif untuk bertobat sudah sebelum penderitaan itu, bala itu udah datang. Ternyata walinya senyum dok. Ya, tahu gak apa tadi doanya? Aku doakan sebagaimana engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manusia yang merasa bahagia hidup di dunia, maka bahagiakanlah hidup ada di akhirat. Itu sih doanya. Ternyata itu temenan. Tobat. Jadi orang yang apa? Orang yang bahagia di akhirat, menjadi penghuni surga itu gara-gara sifat rahmatnya, sehingga menjadikan rahmat tersebut menjadi orang tobat dan lain sebagainya. Sebagai penutup ada satu kisah yang terjadi kepada Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali ini terkenal dengan banyak karyanya, tulisannya, karangan kitabnya banyak.
Cuman setelah beliau meninggal, ini ada seorang soleh yang mimpi ketemu Imam Ghazali. Mimpi ketemu Imam Ghazali, di situ ditanya Imam Ghazali, wahai Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika? Apa yang Allah telah berbuat kepadamu? Apa jawaban Imam Ghazali? Beliau Imam Ghazali menyatakan, ghafaroli. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa-dosaku. Sehingga yang mimpi ini saya nanya lagi, iso konsultasi sampai Imam Ghazali. Nanya lagi kepada Imam Ghazali, faqila bima dzalik? Dengan apa wahai Imam Ghazali engkau dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Dengan sebab apa wahai Imam Ghazali engkau dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan ilmumu, dengan ibadahmu, dengan karyamu? Enggak. Jawabannya Imam Ghazali ternyata beliau menjawab, qala bidubabin bariha alal qalami wa ana aktub fataraktuhu hatta rawiya. Kata Imam Ghazali, aku dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala karena sebab seekor lalat. Lalat yang kemarin pernah diceritakan apa? Sumiyad dubabu dubaban li'annahu kullama dubba apa? Seekor lalat. Lalat ini lek jare bahasa Jawa mencelok ono tintanya Imam Ghazali. Karena zaman dulu itu kalau nulis pakai tinta, dicelup kata orang Jawa. Bahasa Indonesia apa itu? Ya, dicelup itu apa bahasa Indonesia? Ya pokok rungokno wis ya. Iku apa tintanya ini pensilnya dicelup, pulpennya itu dicelup untuk mengambil tinta. Ketika diambil gini, dek pulpennya itu ada mangsine. Mangsine itu diminum sama lalat. Mandek Imam Ghazali, gak nerus nulise. Imam Ghazali berhenti, tidak melanjutkan karangannya. Kenapa? Kasihan sama lalat. Lalatnya sangat kehausan. Sehingga apa? Sampai ditunggu lalat ini puas dari minumnya, baru setelah pergi itu lalat dilanjutkan lagi oleh Imam Ghazali, menulis lagi. Sehingga kata Imam Ghazali, ketahuilah, aku dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala ternyata karena sebab rasa kasihanku, rasa belas kasihku kepada seekor lalat. Oleh karena itu, kita harus mempunyai daripada sifat rahmat tersebut. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengajarkan bahwasannya di sini dianjurkan al-haddu wal irsu ala tarahum. Kita dianjurkan untuk mempunyai sifat saling mengasihi satu sama lain, lebih-lebih kepada orang muslim. Jangan dibalik. Nang wong muslim kasar, nang non muslim berbuat baik, api. Ini juga gak benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuji sahabatnya Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an itu karena sifat mereka para sahabat rahmat kepada sesama muslim. Bahkan kalau di ayatnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kalau mereka para sahabat Nabi sama orang kafir tidak mau kompromi. Kasar mereka, keras. Artinya memang benar-benar saat itu untuk berjuang menegakkan daripada agama Islam, sehingga mereka para sahabat keras kepada non muslim, tapi sesama Islam itu belas kasih. Dari mana tahu? Buktinya ceritanya kan jelas. Ketika sahabat Ansor menemui daripada sahabat Muhajirin, apa yang dilakukan? Dunia ini diparuh, dibagi dua. Bahkan bukan cuman dunia ini tok, sak bojone kongkon pilih. Karena sahabat ada yang punya istri 4 itu dibagi loro-loro, Pak. Kalau mau. Saking kasihane, saking rahmati kepada mereka. Kenapa? Sahabat datang dari Mekah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Sehingga hartanya sampai istri-istrinya yang tidak punya istri mau dikasih. Itu hebatnya. Hebatnya sahabat. Ketika sudah ketemu sama muslim, mereka saling mengasihi, mereka saling merahmatinya. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan rahmat di dunia itu menyebabkan kita akan mendapatkan rahmat di akhirat. Artinya ketika kita mempunyai sifat kasih sayang, insya Allah di akhirat akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, di sini dikatakan sebagai mukmin itu harus merahmati semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa manusia ataupun berupa hewan. Sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi, gara-gara rahmat kepada anjing, gara-gara rahmat kepada
lalat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada mereka-mereka. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa mempunyai hati yang penuh dengan rahmat satu sama lain, sehingga kita diakui oleh umat Nabi Muhammad SAW yang memang bersatu karena Allah dan karena Rasul SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan monggo. Apa? Selanjutnya dibuka pertanyaan. Monggo yang punya pertanyaan yang berkaitan dengan tema hari di malam ini atau berkenaan dengan hal-hal yang lain seperti ikut fikih ada yang ditanyakan, monggo tentang fikih atau tentang yang disampaikan oleh saudara. Allah. Bismillah. Monggo. Monggo. Ya. Kalau Ada ya? Ada di luar ada tak? di luar ada nggak? Ada. Mas Samsul ada. Rahman Rahim. Rahmat itu bedanya apa? Rahman dan Rahim. Kalau Allah punya sifat Rahman Rahim, kalau yang rahmat tadi apa? Sifatnya Rahmat. Sifat Allah Rahman Ar-Rahim itu sebenarnya kan termasuk daripada Asmaul Husna. Nama Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman, Rahman dan Rahim memang ada sedikit beda. Kata para ulama, kalau Rahman itu menyeluruh. Semua daripada makhluk Allah pasti akan mendapatkan sifat Rahmannya Allah. Sehingga orang kafir pun diizinkan hidup ada di muka bumi ini. Tapi Rahim khusus di akhirat. Yang akan mendapatkan rahmat Allah yaitu orang-orang yang memang benar-benar Allah rahmati, sehingga orang kafir gak dapat. Gak ada ceritanya orang kafir masuk surga. Yang masuk surga itu adalah orang Islam, karena memang rahmat Allah khusus besok di akhirat. Kalau di dunia semuanya. Kemudian tadi pertanyaannya, bedanya dengan rahmat apa? Rahmat itu namanya, nama kasih sayangnya. Yang mempunyai sifat kasih sayang dinamakan Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sayang, Maha Merahmati. Kemudian diberi nama juga Ar-Rahim. Itu tadi. Ya, perbedaannya ada di Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman di dunia semuanya kena, kalau Ar-Rahim khusus untuk daripada hamba-hamba Allah yang nurut, hamba-hamba Allah yang beragama Islam, yang akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lagi monggo. Monggo yang mau sambung pertanyaan, monggo dipersilahkan. Iya. Sambung. Untuk pertanyaan. Ya Rabbana tarafna bi annana barafna wa annana asrafna la Allah asrafna fatub alaina taubah taghsil kulli haubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشح صحبي والحمد للإله للبدء والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.